Merawat ekosistem, merawat laut menuju Indonesia yang berdikari. Hari ini saya ada 2 agenda sebenarnya. Dua-duanya itu membahas tentang perempuan. Kalau tadi saya menghadiri webinar sebagai narasumber juga membahas bagaimana perempuan dalam organisasi dan politik. Terus sekarang juga membahas bagaimana tentang isu lingkungan, bagaimana peran perempuan dan ekologi. Hadirin sekalian, di sini saya akan sedikit memberikan beberapa pandangan mengenai ekosistem, mengenai laut, bagaimana menjadikan laut Indonesia yang berdikari, yang memberikan manfaat pada masyarakat luas, khususnya para nelayan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang sangat luar biasa dengan tetap menjaga lingkungan. Indonesia, yang sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, baik itu di darat maupun di laut. Sumber daya alam di darat begitu melimpah, baik dari semua aspek ya, baik kandungan mineralnya ataupun dalam hal kandungan haranya, sehingga memungkinkan sebenarnya Indonesia untuk menjadi negara yang juara di bidang ketahanan pangan dunia. Akan tetapi salah satu kendala besar yang dihadapi bangsa ini adalah adanya hubungan yang kurang mesra antara manusia dan alam itu sendiri. Sehingga seringkali alam diberlakukan seperti habis manis sepah dibuang. Kita tidak pernah lagi berusaha untuk bagaimana penggunaan sumber daya alam ini diikuti dengan langkah untuk merawat. Karena kita melihat bahwa antara kita dan alam adalah dua hal yang tidak saling berkaitan. Ya, faktanya kita lihat sendiri sekarang bahwa kerusakan alam tentunya akan terus mendekonstruksi proses berlangsungnya kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kebetulan saya juga menjadi Ketua Umum Pemuda Tani HKTI. Alhamdulillah di sini kawan-kawan bisa mengikuti, dan dari diskusi lain ke diskusi selanjutnya saya selalu membahas bahwa khususnya di bidang pertanian kita ini mengalami beberapa krisis. Saya akan sebutkan 3 krisis saja. Yang pertama, krisis pengetahuan pertanian dan tentunya regenerasi petani secara sistemik. Anak-anak muda di pedesaan cenderung menghindar menjadi petani karena sektor pertanian tidak cukup menjanjikan, sebagaimana kita lihat sendiri bahwa banyak sekali alumni dari Fakultas Pertanian, baik itu di IPB ataupun dimanapun di kampus-kampus seluruh Indonesia, yang mereka itu memilih lebih menjadi pegawai kantoran ataupun swasta ataupun apapun itu kecuali petani. Karena mereka beranggapan bahwa menjadi petani itu tidak menguntungkan. Terus yang kedua, mereka pun bingung dari mana akan memulai karena lahan-lahan yang ada itu sudah dipakai untuk pembangunan. Misalnya di daerah-daerah strategis yang memang diperuntukkan untuk pertanian malah dijadikan lahan untuk perindustrian ataupun pembangunan. Sehingga anak-anak muda juga tidak mempunyai arah akan kemana sarjana-sarjana pertanian yang mestinya membangun pertanian malah terjun ke dunia misalnya perbankan ataupun perkantoran. Terus yang kedua, yang tadi yang menjadi pembahasan kita yaitu krisis ekologis. Tanah pertanian saat ini sangat tergantung terhadap yang namanya pupuk kimia, sehingga di mana-mana terjadi kekurangan pasokan pupuk. Dan kita melihat juga bahwa petani kita enggan bergeser ke pupuk organik. Dan industri pupuk di Indonesia sendiri tidak mampu atau belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan pertanian dalam negeri. Sehingga mau tidak mau impor. Dan dengan ketergantungan ini, itu secara tidak langsung memberikan kontribusi besar terhadap yang namanya gagal tanam dan gagal panen. Nah, ini menjadi PR kita bersama bahwa kalau misalnya bukan kita yang turut merawat tanah, lahan, berapa tahun kemudian kita akan seperti apa lahan kita, gitu kan? Sehingga tidak akan memberikan dampak yang positif untuk generasi kita ke depannya.
Yang ketiga tentunya itu adalah krisis agraria. Yang tadi saya sampaikan juga bahwa terjadi alih fungsi lahan produktif ya, menjadi area industri, perumahan, pemukiman, dan itu menyebabkan berkurangnya lahan produktif yang dapat digarap. Tanah pertanian semakin sempit, kualitas tanahnya juga menurun karena tadi dengan adanya pupuk kimia dan segala macam, dan juga menjadi faktor ganda yang membuat produk-produk pertanian Indonesia ini tidak dapat berkompetisi dengan produk-produk negara lain gitu kan. Kalau negara lain sudah dengan bahkan dengan teknologinya, dengan organiknya itu bisa menghasilkan produk-produk yang sangat berkualitas dan tanpa bahan kimia. Nah, kita perlahan harus ada political will dari pemerintah untuk mengembalikan kualitas dari tanah itu sendiri sehingga produk pertanian yang dihasilkan juga bisa maksimal dan organik. Terus juga yang saya catat juga faktor ya, bukan hanya dalam pertanian, faktor pasca panen atau pasar menjadi masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Itu dalam hal pertanian ataupun perikanan ya. Seolah-olah kalau saya lihat itu kalau bisa disebut sengaja dipertahankan karena menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam sistem supply chain industri pertanian maupun perikanan. Dan saya sebagai penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan bidang daya saing dan nilai tambah juga sebagai Ketua Umum Pemuda Tani HKTI memandang bahwa krisis tersebut bukan hanya PR pemerintah tetapi PR kita bersama dan harus diatasi secara komprehensif dimulai dari sisi kebijakan sampai pendampingan di level yang paling bawah. Karena penyelesaian yang sifatnya hanya parsial itu saya kira tidak akan mampu memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Juga yang kita lihat sekarang, saya kira petani, nelayan, bahkan di tengah situasi pandemi seperti ini, tentunya harus mendapatkan perlindungan yang sistemik dari pemerintah ya, dalam bentuk kebijakan ataupun pendampingan langsung. Termasuk perlindungan dalam menghadapi persaingan dengan produk-produk pertanian impor dan tetap memperhatikan keunggulan atau kalau bisa dibahasakan keunggulan yang komparatif dan itu harus dilaksanakan secara terencana dan masif. Kemarin kita melihat bahwa pada periode sebelumnya kita melihat ada namanya reformasi agraria atau yang kita sebut land redistribution, dan itu kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah. Namun kita melihat bahwa reformasi agraria juga bukan hanya semata-mata land redistribution saja dan pembagian lahan kepada kelompok tani yang tidak memiliki lahan garapan, tetapi lebih dari itu adalah harus benar-benar keluar dari political will yang kuat untuk mensejahterakan petani dan membuat petani itu lebih berdaulat, petani dan nelayan yang lebih berdaulat. Dan kita melihat tentu di sini kita melihat bahwa faktor sumber daya manusia menjadi sangat menentukan bagaimana alam itu dikelola dengan baik. Di bidang pertanian ataupun di bidang kelautan. Dan kita melihat bahwa proses yang sekarang kita jalani, proses pertanian yang kita jalani atau lakoni ini belum berkesinambungan dengan perkembangan teknologi, sehingga hasilnya masih ya begitu-begitu saja gitu kan. Nah, dari sini kita melihat adanya jalan yang kalau bisa dibilang ya jalan buntu yang dialami petani untuk terus melanjutkan profesinya sebagai tani. Sehingga profesi tani itu tidak dianggap belum bisa memenuhi, bahkan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Bahkan
kalau di negara-negara lain ya, kita melihat misalnya di negara Asia seperti Jepang atau Thailand, menjadi petani itu justru adalah profesi yang sangat membanggakan. Dan contohnya waktu saya kunjungan ke beberapa negara, salah satunya ke Taiwan, waktu kami mengirimkan beberapa pengurus pemuda tani HKTI di daerah untuk kerjasama di Taiwan, dan kita melihat betapa teknologi itu sangat sangat diutamakan di sana dalam bidang pertanian untuk meningkatkan taraf produksi para petani. Dan yang kami lihat bahwa para petani di sana itu anak-anak muda gitu, luar biasa sekali. Beda dengan di sini yang mayoritas sekitar 60% ya. 60% para petani itu usianya di bawah atau di atas 40 tahun. Karena yang seperti yang saya sebutkan tadi, mereka tidak melihat bahwa pertanian itu hal yang menjanjikan. Dan kita melihat cara pengelolaan pertanian mereka itu sangat baik sekali dan sangat luar biasa, memberikan hasil yang begitu melimpah signifikan, selain menjadi penopang ekonomi negara mereka dan juga memberikan nilai tambah terhadap pemasukan perekonomian rumah tangga. Selain dibantu teknologi, kita melihat negara-negara lain juga seperti Jepang ya mempunyai tradisi merawat lingkungan dan alam, dan itu kita sangat apresiasi dan sangat luar biasa sekali. Jika kita jalan-jalan ke luar misalnya melakukan perbandingan di Jepang, Taiwan ataupun Thailand, tidak ada sampah yang berserakan, dan karena dalam tradisinya mereka sangat menghargai alam, jadi ada proses simbiosis mutualisme antara kepedulian terhadap lingkungan atau alam dan penghidupan manusia yang lebih baik. Antara tradisi budaya petani kita dengan alam itu harus ditingkatkan. Kesadaran kita terhadap menjaga lingkungan juga harus ditingkatkan supaya tidak ada lagi tindakan kita yang bisa merusak lingkungan yang nanti akhirnya akan memberikan dampak yang begitu negatif, terutama untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Tentunya kita melihat bahwa Indonesia adalah negara yang sangat subur, dan dengan baik itu di darat maupun di laut, dan dengan modal yang sangat besar, kekuatan kita itu ada pada alam. Namun tadi yang sudah saya sampaikan juga bahwa interaksi kita dengan alam sangat tidak bersahabat. Kita melihat di bidang kelautan, kita akan melihat hal yang sama. Di beberapa daerah pesisir ada peralihan profesi juga, yang tadinya itu nelayan sekarang misalnya menjadi driver ojek. Itu tidak salah. Tapi kalau semuanya beralih menjadi driver ojek, saya tidak mengatakan bahwa driver ojek tidak mulia-mulia sekali, tetapi kalau misalnya semuanya beralih menjadi driver ojek, siapa yang akan menjadi nelayan? Siapa yang akan menjadi petani? Karena apa? Ya tadi, sama dengan pertanian, karena hasil tangkapannya tidaklah seperti dahulu lagi dan tidak terlalu signifikan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi katakanlah seperti beberapa nelayan yang sempat kami temukan. Enggak, Pak. Beralih profesi. Di antaranya ada yang menyebutkan bahwa hasil tangkapannya tidak seperti 15 tahun yang lalu. Kalau dulu kan sekali melempar jaring maka akan menghasilkan tangkapan ikan yang bertonton. Dan itu mereka lakukan tidak terlalu jauh dari daratan. Sehingga tidak harus bermil-mil jauhnya untuk menangkap ikan. Kalau sekarang, untuk bisa menangkap ikan dengan hasil yang mungkin akan banyak, jika menangkap ikan kesekian mil jauhnya dari daratan, dan itu tentu membutuhkan kos yang tidak sedikit. Dalam hal ini, misalnya ada alat tangkap, perahu yang harus lebih besar JT-nya yang digunakan, dan tentu itu beratkan bagi nelayan ya untuk dalam tahap permodalan. Kenapa? Kalau dahulu itu di bibir pantai saja ikan melimpah ruah, dan
Sekarang pencarian ikan harus berjarak sekian mil dari daratan untuk mungkin bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena laut kita ini sudah dibuat tidak bersahabat oleh oknum-oknum yang cara berpikirnya jangka pendek. Pemboman, potas, penebangan pohon, mangrove sebagai ekosistem laut, tempat ikan berkembang, dan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa merusak lingkungan. Kalau kita melihat catatan tahun 2018 dalam kegiatan pemantauan terumbu karang di Indonesia, terjadi penurunan tajam dari 1067 lokasi, hanya 70 lokasi yang sangat baik. 245 lokasi diantaranya ya lumayan baik, dan sisanya banyak mengalami bleaching ya. Katakanlah di beberapa pulau, misalnya saya mengambil contoh karena saya sekarang sedang berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi, ada juga yang dari Makassar, banyak terumbu karang yang rata dengan lantai perairan akibat bom dan racun sianida dalam penangkapan ikan. Di tahun 2019, setengah dari 18.075 hektar luas terumbu karang Sulawesi Utara mengalami ancaman serius. Salah satu penyebab kerusakan ini adalah pembuangan sampah sembarangan, terutama plastik. 70% limbah di lautan adalah limbah plastik yang kita buang begitu saja di laut tanpa memperhatikan dampak ekosistem laut. Dan tentunya dapat mematikan biota laut seperti kematian paus di Wakatobi, Sulteng ya, setelah menelan 5,9 kg plastik. Itu luar biasa sekali. Bahkan paus juga bisa mati gara-gara plastik. Di NTT khususnya, di Kota Kupang, ada sekitar 88% dari 125 ekor ikan tongkol dari perairan Teluk Kupang sudah terpapar mikroplastik.